Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidul ayyami wasyuhur wa dha'afa fihi al-hasanat wal ujur wa ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa al-azizul ghafur. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى بالهدى والنور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. Al-Ikhwan Fiddin Azzaqallah, jamaah Masjid Al-Imarah yang Allah rahmati dan juga muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala telah mengumpulkan berbagai macam kebaikan, nikmat dan juga hidayah kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dan juga bertemu di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita tambahan nikmat dan juga hidayah, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas setiap amalan saleh kita, puasa yang kita lakukan hari ini, serta kesabaran dan segenap amal soleh lainnya yang kita lakukan dengan pahala berlimpah dan juga surganya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan juga muliakan. Insyaallah hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting yang tidak boleh kita ingkari dan juga tidak boleh kita luput dari perkara hal ini, yaitu terkait dengan mensyukuri nikmat datangnya Ramadan kepada kita. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Ketika kita membicarakan tentang nikmat, kerap kali kita hanya sekedar membahas tentang satu hal yang nampak nikmat itu pada kita. Ya, entah itu kesehatan, entah itu berupa kedamaian, ya, entah itu juga berupa hal-hal yang sifatnya fisik, terlihat dan juga nampak di hadapan kita. Namun kerap kali kita melupakan satu nikmat besar berupa hadirnya waktu yang utama, yang banyak keutamaannya bagi kita. Itu sebagai satu nikmat yang sangat utama, yang paling utama. Ya. Hal ini dikarenakan habis kayaknya udah mau habis, putus-putus. Ya. Hal ini dikarenakan mensyukuri nikmat waktu ini menjadi satu catatan penting akan rasa syukur kita tergores nampak atau tidak. Ya. Misalkan saja terkait dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh maghfirah, yang mana Allah Subhanahu wa taala hadirkan, datangkan kepada kita, yang hari ini kita sudah masuk pada hari-hari yang sudah bukan awal-awal lagi, tapi menuju pertengahan di bulan Ramadan. Apakah sudah kita syukuri nikmat datangnya Ramadan ini di dalam dada kita? Sudahkah terwujud, teraplikasikan syukur ini di dalam ketaatan dan juga amal-amal soleh kita sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat datangnya Ramadan ini? Karena tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan,
Allah hadirkan, Allah datangkan bulan Ramadan kepadanya. Banyak yang berharap Ramadan ini datang kepadanya pada tahun ini, tapi dia tidak mendapatkannya. Ada yang menginginkan dia sampai pada bulan Ramadan, tapi ternyata Allah wafatkan dia sebelum Ramadan. Ada juga yang dia ingin sampai pada bulan Ramadan dan dia sudah sampai pada bulan Ramadan, tapi ternyata dia tidak memanfaatkan, tidak memaksimalkan, tidak memaksimalkan dan tidak memanfaatkan Ramadan sebagaimana mesti. Di siang harinya dia tidak berpuasa. Kalaupun berpuasa, ternyata puasanya adalah puasa yang tidak sebagaimana mestinya. Dia masih melakukan amal-amal munkar, melakukan kemaksiatan yang kerap kali dilakukan. Ganti dulu. Barangkali dia tidak melakukan hal-hal yang semestinya dilakukan oleh orang-orang mukmin ketika berpuasa. Dia melakukan berbagai munkar. Dia puasa tapi tidak sholat, meninggalkan banyak sholat berjamaah, meninggalkan banyak sholat yang wajib, yang 5 waktu. Atau misalkan dia masih berkata-kata dusta, masih terpancing emosinya, amarahnya tidak terkontrol, dan masih melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT. Ini bukan termasuk bentuk rasa syukur akan hadirnya Ramadan. Kalau dia bersyukur dengan hadirnya Ramadan, maka dia manfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Bagaimana dia akan berlomba untuk mencari barokah di waktu sahur? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tasaharu fa inna lis-sahuri barokah." Dia bukan malah mencela adanya waktu sahur. Waktu sahur dianggap mengganggu waktu tidurnya, sebagaimana yang viral akhir-akhir ini kan, mengganggu waktu istirahatnya, tidak begitu bermanfaat. Waktu sahur hanya untuk sebagian orang saja. Tidak, ini bukan ciri orang yang bersyukur terhadap Ramadan, hadirnya Ramadan. Begitu juga dia akan belajar keutamaan sholat 2 rakaat sebelum subuh, dikarenakan dia tahu keutamaan yang sangat besar. Bahkan sebelum itu dia beristighfar di waktu sahurnya, banyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia makan sahur, dia mengucapkan hamdalah. Lalu dia mengerjakan amaliyah yang lainnya, mengejar amal-amal soleh sepanjang waktu puasa, menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang haram, sampai dia masuk waktu maghrib berbuka puasa, dia mendapatkan kebahagiaan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Ini ciri orang yang bersyukur terhadap datangnya Ramadan. Oleh karena yang kita ingat satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kali ini dimaknai secara keliru, padahal ini adalah ayat terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita tentang bersyukur terhadap nikmat-nikmat dan juga karunia berupa amal soleh yang telah dititipkan kepada kita. Yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan kejarlah, carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepada engkau berupa kebahagiaan dan akhirat. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini untuk mencari semua kebahagiaan yang ada di dunia akhirat. Apa kebahagiaan itu? Kebahagiaan ketika berbuka puasa, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa kebahagiaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tempatnya di mana? Di akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Maka kita harus mencari, kita harus cari. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kalian lupa tentang nasib kalian yang ada di dunia.
Nah, ayat ini seringkali diungkapkan terkait dengan keseimbangan, harmonisasi antara kehidupan dunia dan akhirat. Seakan-akan kita harus seimbang, dunia akhirat kita harus seimbang. Kalau diukur dengan jam 24 jam, itu hari kita dalam waktu kita dalam satu hari, maka untuk dunia 12, untuk akhirat 12. Seakan-akan seperti itu. Padahal tidak seperti itu yang dipahami oleh para ulama tafsir. Kita lihat bagaimana yang dikatakan Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, atau selalu kita sebut dengan kitab tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah itu adalah hendaknya seseorang menggunakan nikmat-nikmat dunianya yang telah Allah berikan. Salah satunya adalah nikmat kita dipertemukan dengan Ramadan. Ya. Allah perintahkan kita yang telah mendapatkan nikmat ini, nikmat ketemu dengan Ramadan dalam kondisi sehat, kita bisa beramal soleh, kita bisa bermajelis dengan majelis-majelis ilmu, terbuka luas majelis ilmu di mana-mana. Menjelang iftar, nanti ada lagi kultum tarawih, nanti ada yang mengadakan lagi setelah tarawih, ada lagi nanti setelah subuh diadakan, dibuka majelis-majelis ilmu. Kemudian juga dimudahkan untuk beramal-amal akhirat. Kita bebas duduk di sini untuk membaca Al-Quran. Ya. Disediakan fasilitas-fasilitasnya yang nyaman, ada AC-nya, ada kipas anginnya, karpetnya, semuanya difasilitasi. Semua itu adalah bagian dari nikmat Allah. Gunakan semua itu ya, untuk menggapai kehidupan akhir, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena karakter seorang muslim hendaklah dia memanfaatkan dunianya untuk keuntungan akhirat. Karena sekarang kita lihat itu, kalau kita ingin mengamalkan sesuatu, maka ukurlah apakah itu menguntungkan akhirat kita atau tidak. Kalau menguntungkan, maka kerjakan. Tapi kalau malah sebaliknya merugikan, maka tidak. Ya. Sehingga yang menjadi patokannya adalah ukuran akhirat. Dan banyak amal-amal yang ketika kita lakukan di dunia kita untung, di akhirat kita untung. Dan bisa dibilang mungkin sangat minim sekali. Ya, ketika kita lakukan di dunia ini kita rugi, namun ketika di akhirat kita untung. Maka kejarlah. Apalagi kalau dunia dan akhirat yang menguntungkan, maka kejar itu. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kita lihat lagi bagaimana Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan istamala ma wahaballahu min hadzal malil jazil wa ni'matit thaniya. Ya. Gunakan setiap apa yang Allah anugerahkan untuk engkau. Allah sudah anugerahkan kita waktu, yang sudah anugerahkan kita pakaian, kemudian juga sandang pangan. Semuanya sudah Allah sediakan, sudah Allah fasilitasi. Kita tidak berbicara banyak atau sedikit tidak, tapi Allah sudah fasilitasi. Ya. Gunakan untuk apa? Semua harta dan kenikmatan itu yang terkumpul dalam diri kita, ya, untuk membuat engkau taat kepada Allah dan juga taqarrub kepada Allah. Fi ta'ati rabbak wa taqarrub ilaihi bi anwa'il qurban. Gunakan untuk ini saja. Ini dalam rangka ketaatan sama Allah atau enggak? Kalau dalam rangka taat sama Allah, maka kerjakan. Jangan ubah tadi, kejar itu. Walaupun kita harus naik motor, walaupun kita harus keluar bensin, walaupun kita harus ubah tadi, Allah udah kasih itu sama kita. Jadi motor yang kita dapatkan, kendaraan, atau mungkin kaki yang kita dapatkan ini dari Allah secara gratis, itu tidak cuma-cuma. Ini dipergunakan buat tadi kejar. Fima ataqallahu darul akhirah. Dan itu konsep syukur yang benar. Bukan hanya sekedar alhamdulillah, saya sudah masuk Ramadan, alhamdulillah, saya sudah dapat. Bukan hanya sekedar, hanya ucapan-ucapan saja. Betul, itu bagian dari rasa syukur ya. Kita tidak nafikan. Tapi bukan hanya cukup dalam lisan kita saja bersyukur. Jadi bukan hanya sekedar kita mengucapkan alhamdulillah saya sudah masuk pada bulan Ramadan, alhamdulillah saya sudah bisa beramal soleh, alhamdulillah saya sudah bisa
berpuasa bukan hanya sekedar itu, tapi harus diimplementasikan dengan cara mentaati Allah. Gunakan semua nikmat yang Allah sudah titipkan sama kita, laptop, handphone, apalagi semua yang Allah sudah berikan sama kita. Jangan cuma mengukurnya dari sekedar keuntungan dunia. Ya. Kalau misalkan buka puasa di sini dapatnya apa nih, kebuli. Kalau di sini apa? Itu ukurnya dari dunia. Walaupun itu hanya sekedar kurma, tapi kita dapat lebih. Misalkan ada kajiannya, ada tilawahnya, kita bisa di sini. Maka Allah tadi kejar yang akhirnya. Adapun dunia, kalau sudah menjadi hak kita, tidak akan tertukar. Kalau sudah menjadi hak kita, tidak akan tertukar. Yang hilang pun akan kembali. Yang tidak kita dapatkan, yakini bukan hak kita. Simpel saja ini. Jangan sampai kita, oh ini enak ya, si fulan dapatnya ini si fulan dapatnya itu. Enaknya dia ada kendaraan, jadi bisa kemana-mana. Itu sudah hak dia. Ya. Maka tugas kita bukan mengomentari nikmat yang didapatkan orang lain. Tugas kita adalah mensyukuri nikmat yang sudah kita dapatkan dengan cara apa? Fi ta'atil rabbika wa taqarrub ilaihi bi anwa'il. Kata Imam Ghazali, dengan cara taat dan juga mengerjakan taqarrub, hal-hal yang mendekatkan kepada Allah dengan berbagai macam bentuknya. Namun yang menarik Pak Firdin sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat setelahnya, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kalian lupakan hak kalian, nasib kalian yang ada di dunia. Apa maksud ayat ini? Ini kalau kita lihat seakan-akan kalau sudah kejar akhirat, ya, maka habis itu kita menikmati dunia, seakan-akan begitu. Habis itu kita enak-enak sama dunia. Apa maksudnya seperti itu? Ya. Kita lihat. Imam Ghazali melanjutkan. Apa yang dimaksud dengan wala tansa nasibaka minad dunya? Dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, beliau menyebutkan atau sering kita tafsir Imam Ghazali. Ay mimma Allahu fiha minal ma'qulat wal masyarib wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau kalian sudah mengejar akhirat, jangan lupa kalian juga butuh makan, butuh minum, wal malabis, butuh pakaian, wal masakin, wal manaki, kalian juga butuh tempat tinggal, kalian juga butuh apa? Menikah. Ya. Ini hak-hak ada, hak-hak yang seorang manusia harus punya. Makan, minum, gitu kan? Apalagi pakaian, kemudian tempat tinggal, menikah. Jangan sampai kita mengejar akhirat tapi nggak menikah. Mengejar akhirat tapi nggak punya tempat tinggal. Ya saya gampang tinggal di masjid di rumah Allah. Enggak juga. Ini tidak sesuai dengan Quran sama Allah sesuai itu. Udahlah saya puasa saja terus. Puasa setiap hari dan buka-buka. Ya. Nanti rezeki gampang dari Allah, dari mana saja. Ini nggak begitu konsepnya. Maka kita juga harus cari makan yang cukup, cara minum yang cukup. Ya. Kemudian untuk pakaian yang cukup. Jangan sampai kita fokus untuk akhirat tapi bajunya cantik, tidak pantas dipakai oleh seorang mukmin. Ya. Atau mungkin yang apa namanya, yang kotor, yang kumal gitu ya. Sehingga seakan-akan muslim itu, mukmin itu tidak bersih. Ya. Ini nggak boleh seperti itu. Ya. Sehingga walaupun nasibaka minad dunya, artinya jangan sampai kita melupakan, membuat diri kita lupa, saking sibuknya ngejar akhirat sehingga dunia kita menjadi terkenal. Ya. Kemudian beliau mengajarkan fa'inna li rabbika 'alaika haqqan, karena Allah itu punya hak untuk kalian tunaikan, yaitu taqarrub ibadah tadi, ditaati. Ya. Wa li nafsika 'alaika haqqan, tapi kalian juga punya hak bagi diri kalian sendiri.
wali ahlika 'alaika haqqan wali zawjika 'alaika haqqan fa'ata kulli haqqin haqqan. Untuk keluarga kalian, untuk istri kalian, anak-anak kalian itu juga punya hak masing-masing, yang setiap hak itu harus ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Jadi tidak benar kalau kita hanya sibuk mengejar akhirat dari masjid satu masjid yang lain, ataupun keluar rumah begitu saja tanpa memperdulikan hak-hak yang tertanam di dalam setiap hak adami, setiap orang, setiap hamba yang terkait dengan kita, keluarga, anak, istri, suami, misalnya. Ini tidak dibenarkan. Misalkan seorang istri dia hanya berada di mihrabnya saja, seperti zaman dahulu, di mihrabnya saja. Kalau dia sudah punya suami, hanya baca Quran, sholat saja, baca Quran, sholat saja yang dihabiskan. Hak suaminya tidak ditunaikan. Begitu juga sebaliknya. Seorang laki-laki juga tidak boleh hanya mengutamakan yang penting kehidupannya saja, ibadahnya saja, dakwahnya saja, tapi hak-hak keluarganya, dirinya itu tidak boleh. Ya. Bahkan yang lebih ajaib lagi apa yang ditafsirkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan juga Imam Jalaluddin Al-Mahalli, atau yang kita kenal dengan tafsir Al-Jalalain. Beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tatrukan nasibaka minad dunya, janganlah kalian meninggalkan nasib kalian di dunia. Maksudnya adalah anta fi halil akhir wal tansa. Jadi kalau kita udah capek nih, sudah letih, sudah lelah nyari akhirat, ya, sholat malam, baca Quran, bakti kepada orang tua, silaturahim, ya, semua amal-amal soleh kita borong, kita lakukan, ya, maka ketika melakukan hal-hal yang mubah, tadi kan dari Imam Ibnu Katsir maksudnya adalah hal yang mubah yang boleh, berupa makanan, minuman itu boleh. Ya. Ketika melakukan makan, minum, pakai pakaian, punya rumah, punya kendaraan, itu mubah, boleh, silakan pakai, apalagi untuk menunjang akhirat. Ya. Tapi lakukan an-ta'mala fiha bil akhirah. Niatkan semua itu untuk menunjang akhirat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika makan, yang kita lagi istirahat itu dan mengejar akhirat. Tapi jangan berhenti, niatkan makan kita itu untuk menunjang akhirat, menopang akhirat kita. Dengan cara melakukan dengan adab-adab, membaca basmalah sebelum makan, membaca hamdalah ketika sudah makan. Ya, apa bacaannya? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi hawlin minni wa la quwwata. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang baca doa ini setelah makannya Allah hapuskan dosa-dosanya. Kita tak mau dihapuskan dosa, dapat pahala akhirat dari hal-hal yang mudah. Ketika minum, lakukan dengan adab-adabnya, diutamakan duduk, gitu ya. Baca basmalah dengan 3 tegukan, ya. Kemudian juga membaca lagi doa alhamdulillahilladzi asyrabani hadza. Kalau tadi amani, ya. Ya Allah, saya memuji Engkau karena telah memberikan makan, memberikan minum kepada saya, ya. Warzaqani min ghairi hawlin minni wa la quwwah, yang telah memberikan rezeki makanan minuman ini kepada saya min ghairi hawlin minni wa la quwwah, tanpa ada daya dan upaya sedikit pun. Pernahkah kita membayangkan bagaimana sulitnya kalau dalam sepiring nasi kita itu semua kita cari, berasnya, nasinya kita harus tanam dulu, berapa bulan kita tanamnya, baru sampai jadi beras digiling dulu, ya, karena dia tidak bisa langsung jadi beras, jadi gabah dulu kan. Kemudian dia jadi beras, kemudian dimasak dulu, baru kita taruh di piring kita berapa banyak waktu yang kita butuhkan. Kalau menunya ayam atau ikan, berapa lama kita menetaskan air dari telur ayam itu. Kemudian ayam itu harus dijaga, dikasih makan yang bergizi supaya dia tidak sakit sampai dewasa, kemudian dia disembelih. Setelah disembelih,
beli bumbunya, bagaimana tanam kunyitnya, bagaimana menjemur air laut supaya menjadi garamnya. Itu semua tidak kita lakukan di ghairi haulin minni wala quwwah. Tiba-tiba saja Allah datangkan nasi di dalam piring kita. Allah datangkan ayam itu sudah siap makan, tidak perlu dimasak, tidak perlu dipelihara ayam itu. Tapi kenapa kita nggak baca doa ini? Seakan-akan itu hasil kerja keras kita. Apa bedanya kita dengan korun? Ayat ini kata kayak dengan korun. Ya. Korun ketika menampakkan harta-harta dunianya dinasihati wa tadi bima atalallahu darul akhirah wal tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik dan seterusnya. Ya. Lalu apa kata Korun? Korun mengatakan semua yang aku miliki ini atas usahaku, tidak ada peran Allah Subhanahu wa taala. Buat apa aku? Maka jangan sampai kita seperti Korun, menganggap nikmat-nikmat ini adalah satu hal yang memang sewajarnya Allah harus melakukan itu untuk kita. Enggak. Allah sudah istimewakan kita. Allah berikan rezeki kita min ghairi haulin wala quwwah, tanpa kekuatan dan daya upaya berlebih yang harus kita lakukan. Belum nanti minumnya, belum nanti pakaiannya, kita nggak harus merajutnya sendiri, kita nggak harus menenunnya sendiri, tidak harus. Semua sudah ada yang mengerjakan, kita tinggal pakai dan kita tinggal membayar tanpa harus banyak bersuara. Memang betul, ketika membelinya, membayarnya itu harus mengumpulkan tenaga, tapi tenaga yang tidak seberapa jika dibandingkan kalau kita proses dari awal. Ini berbeda masalah makan, minum, pakaian dan lain sebagainya. Jadi artinya apa? Itu yang ketika kita masuk bulan Ramadan, maka kita harus syukuri dengan cara menjadikan Ramadan ini adalah bahan untuk meraih seluruh apa yang Allah janjikan di akhirat dalam bulan Ramadan ini. Allah janjikan ampunan, Allah janjikan ketakwaan, Allah janjikan kemuliaan, Allah janjikan kita untuk bisa dihapuskan dosa-dosanya. Itu semua ada janji Allah di akhir waktu ini. Kemudian ketika kita lelah, ketika kita capek, wala tansa nasibaka minad dunya, dalam hal-hal yang mubah pun nanti ketika berbuka puasa jangan lupa. Makanan ini tidak datang dengan sendirinya, ada yang mendonasikannya, ada yang mendermakannya untuk kita. Maka jangan lupa bacakan doanya sebagaimana yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma at'im man at'amani. Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang memberikan saya makan. Karena kita ingat sabda Nabi yang lain, "Mata yashkurun nas, lam yashkurillah." Siapa saja yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Maka syukur ini satu hal yang penting. Dan Allah sebutkan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Jadi ketika Allah yang bersyukur, makanya tidak heran seorang ulama salaf mengatakan Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah saya sebagai hamba-hamba Engkau yang sedikit. Kenapa yang sedikit? Karena wa qalilun min ibadiyas syakur. Karena hanya sedikit yang bersyukur kepada Allah. Maka jadilah kita yang sedikit ini bersyukur akan kehadiran Ramadan, bersyukur mudahnya Ramadan di negeri kita, tidak seperti di negeri-negeri saudara kita yang sedang terjajah, yang masih terjajah. Jangankan mencari mau berbuka puasa dengan apa, ya, untuk hidup saja sampai nanti berbuka mereka nggak tahu masih hidup atau tidak. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak ketaatan, mendoakan mereka saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, bencana, ya, dan juga malapetaka berupa peperangan. Dan mudah-mudahan Allah segera memberikan mereka, selamatkan mereka, dan kita mengharapkan hal yang sama, mereka bertemu dengan bulan Ramadan dengan kondisi yang aman dan juga sentosa sebagaimana yang kita amati. Mungkin ini yang sedikit dari saya untuk disampaikan di kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.
dan mudah-mudahan bisa menjadi pengingat agar kita kembali bersyukur kepada Allah atas datangnya bulan Ramadan, atas mudahnya kita beramal soleh di bulan ini di negeri kita ini, dan juga atas semua fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun untuk memudahkan kita taati Allah Subhanahu wa taala dan takwabur kepadanya. Dengan cara apa? Dengan cara memaksimalkan setiap ibadah. Jangan sampai Allah cabut fasilitas-fasilitas ini. Jangan sampai Allah cabut nikmat-nikmat ini sehingga nanti baru kita merasakan bagaimana berharganya nikmat yang Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita ini. Barakallahu fiikum, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.